Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitri Wahyuni dengan NIM 200420015. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dari pertemuan ke-7 pada mata kuliah Ekonomi Politik yang dibimbing oleh Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA dengan seksi kelas 2022 2042 0018. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang sosialisme ekonomi. Saya dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan dari resum materi pertemuan 7, Sosialisme Ekonomi, Karl Marx dan Karl Polanyi dalam perbandingan. Sosialisme ekonomi pada umumnya basis ekonomi dari hampir semua gerakan sosialis didasarkan pada tujuan yang sama, yakni menciptakan kesetaraan yang lebih besar untuk rata-rata pekerja dan warga negara. Pengertian ini mudah menimbulkan kesan bahwa sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah pemberontakan terhadap kapitalisme dan juga struktur oligarki yang menjadi dominan dalam banyak bidang sebelum sekitar tahun 1850. Pada umumnya, tujuan sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah menciptakan pemerataan yang lebih besar dan tidak mengandalkan individu-individu atau institusi privat untuk mengelola sarana-sarana produksi. Walaupun beberapa faktor penentu sosialisme itu tidak mencakup kepemilikan atau sarana-sarana produksi, sistem ekonomi dan politik diatur dan ditata oleh ruling elite atau aristokrat, atau ketergantungan pada negara yang menguasai hampir segala bidang kehidupan. Namun ada saja sejumlah argumen yang mengangkat hal-hal tersebut untuk membidik sosialisme. Kritik yang lazim dikemukakan adalah bahwa karena tidak ada pasar yang terbatas pada ekonomi kapitalis yang bersaing, maka tidak mungkin bisa dipertahankan kalkulus ekonomi rasional bagi organisasi produksi yang efisien, padahal persaingan dan efisiensi itu penting bagi perkembangan dan dinamika ekonomi. Walaupun mayoritas gerakan sosialisme awal diasosiasikan dengan perlawanan terhadap kapitalisme, masih ada juga pemikiran lain yang tidak mempertentangkan keduanya, bahkan menganggap sosialisme sebagai kebutuhan. Contohnya dalam Ideas and Opinions, sebuah kumpulan esai dari salah satu pemikir terkemuka dunia karya Albert Einstein. Sosialisme bukan hanya satu alternatif politik dan ekonomi dari kapitalisme, melainkan suatu kebutuhan yang pasti. Isu terkemuka dalam studi-studi tentang sosialisme ekonomi Marxian menyangkut juga teori nilai tenaga kerja, yang menegaskan bahwa nilai sebuah produk atau layanan tidak diasosiasikan dengan biaya melainkan dengan jumlah kerja yang dihabiskan untuk produksi. Untuk mengambil satu langkah lebih maju, teori ini juga berpendapat bahwa teori nilai tenaga kerja tidak menaruh simpati pada ide tentang harga relatif. Dengan demikian, keuntungan kapitalis sekali lagi diraup dari produk-produk atau layanan yang dihargai sesuai dengan penawaran dan permintaan, bukan sesuai jumlah kerja yang dikerahkan untuk memproduksi barang atau jasa. Teori lain tentang sosialisme ekonomi datang dari aliran Fabian. Masyarakat Fabian didirikan pada tahun 1884 dengan mengambil nama seorang jenderal Romawi, yaitu Quintus Fabianus Maximus Constator, si pengulur waktu atau penunda. Moto awal dari masyarakat tersebut ialah, Anda harus menunggu saat yang tepat. Kalau saat yang tepat itu tiba, Anda harus melakukan serangan yang dahsyat. Sebab jika tidak, penundaan yang Anda lakukan itu sia-sia dan tidak akan membawa hasil. Selanjutnya, para pendiri dan anggota pertama masyarakat Fabian adalah George Bernard Shaw, Sydney dan Beatrice Webb, H.G. Wells, dan Graham Wallas. Dalam penelitian sejarah tentang landasan yang dilakukan oleh Sydney Webb,
Seperti dalam Fabian Essays pada tahun 1889, ditemukan filsafat dasar sosialisme. Webb menganggap sosialisme adalah hasil yang tidak dapat dielakkan dari demokrasi yang dilaksanakan secara penuh. Tetapi ia menandakan kepastian yang datang secara bertahap sangat berbeda dengan kepastian revolusi, seperti yang dicanangkan oleh Marx. Webb menekankan bahwa organisasi sosial hanya dapat berbentuk secara perlahan melalui perubahan-perubahan organisasi. Perubahan tersebut akan terjadi dengan adanya 4 kondisi. Pertama, perubahan itu harus bersifat demokratis. Yang kedua, perubahan itu harus secara bertahap. Dan yang ketiga, perubahan itu harus sesuai dengan moral masyarakat. Dan yang keempat, perubahan tersebut harus melalui prosedur dan cara-cara yang damai. Kelompok Fabian memutuskan perhatiannya untuk meyakinkan sekelompok orang yang memenuhi 2 kualifikasi. Pertama, orang-orang tersebut secara permanen mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat demi keberhasilan dan pemanfaatan. Yang kedua, mereka harus bersikap dan bertindak wajar sehingga kelompok Fabian tidak dianggap sebagai kaum ekstremis. Orang-orang dengan kualifikasi seperti itu dapat dijumpai dalam semua partai politik. Untuk itu, kelompok Fabian tidak hanya menggarap kaum konservatif, tapi juga kaum liberal, walaupun sosialisme Fabian didasarkan pada beberapa prinsip umum yang sama dengan pemikiran Marxian. Ada beberapa perbedaan yang berarti antara keduanya. Sosialisme Fabian berbeda dari sosialisme Marxian terkini, bukan hanya dalam doktrin, melainkan lebih dalam spirit dan pemahamannya tentang pengaruh yang menciptakan sosialisme. Yang pokok pada Marx adalah bukan teori tentang nilai, melainkan tekanan pada perjuangan kelas sebagai satu-satunya instrumen kemajuan yang efektif. Selanjutnya, Marx dan Polanyi beberapa perbandingannya. Yang pertama, fictitious commodity dan commodity fetishisme. Ide tentang fictitious commodities dalam The Great Transformation tampaknya memiliki kekerabatan dengan analisis Marx tentang commodity fetishisme. Walaupun Polanyi berargumen bahwa penegasan Marx tentang karakter fetis dari nilai komoditi merujuk pada dengan nilai tukar komoditi sejati dan tidak ada hubungannya dengan fictitious commodities. Namun, kiranya proses fetishisme dan alienasi itu merupakan akibat dari fictitious commodity atau komunikasi, atau juga bisa dikatakan fetishization, merupakan proses yang mencirikan masyarakat kapitalis, karena dalam proses inilah manusia dialienasikan, baik dari lingkungan alam sekitarnya maupun dari aktivitas kesadarannya sendiri. Bagi Marx, kapitalisme dicirikan oleh tenaga kerja, oleh komodifikasi tenaga kerja yang menuntut kategori tenaga kerja diuraikan dari manusia. Dalam Marx, komunikasi tenaga kerja melandasi teori dan keseluruhan analisis tentang tenaga kerja. Proses komodifikasi ini mewarnai fetisisme komoditas, sementara Polanyi menekankan pentingnya baiknya uang maupun tanah yang diperlakukan sebagai komoditi. Marx memperhalus analisisnya pada tenaga kerja saja. Yang kedua, dehumanisasi kapitalisme. Selanjutnya, aspek dehumanisasi kapitalisme diangkat dan dijadikan landasan kritik terhadap kapitalisme baik oleh Karl Marx maupun Karl Polanyi. Dalam keduanya, kapitalisme adalah pelanggaran atas kekuatan hakiki manusia. Artinya, keduanya berpikir bahwa hakikat atau esensi manusia itu dikontradiksikan oleh esensinya di bawah kapitalisme. Selain itu, George Dalton berpendapat bahwa baik Marx maupun Polanyi menganggap semua masyarakat dan ekonomi prakapitalis sebagai bidang tunggal untuk investigasi.
Dari diskusi di atas jelas bahwa konsep Marx tentang dehumanisasi itu sama hakikinya dengan konsep Polanyi. Walaupun Polanyi mempertahankan pemahaman ini berdasarkan data antropologis, sementara perhatian Marx pada dasarnya filosofis. Dengan kata lain, kedua konsep itu komplementer, bukan saling menggantikan. Selain itu, Marx berfokus pada akumulasi modal yang tergantung terutama pada relasi tenaga kerja modal yang berujung pada dehumanisasi. Sementara Polanyi berfokus pada aspek dehumanisasi dari kapitalisme itu sendiri, yang sama sekali tidak sekedar masalah ekonomi, namun keduanya berbicara kurang lebih tentang masalah yang sama. Selanjutnya, yang ketiga, human nature dan materialisme historis. Ada kesan kuat bahwa konsep Marx tentang human nature itu sebenarnya cocok dengan keseluruhan kerangka Polanyi. Karena unsur penyatu antara dua kerangka itu adalah sama-sama penganut paham Aristotelian yang mengakui manusia sebagai political animal. Bagi Marx, manusia adalah satu kesatuan dari partikular dan umum, atau dalam bahasa manuskrip 1844 Epeses Bank, manusia adalah spesies Bank. Bank. Artinya, orang adalah satu kesatuan dari individualitas dan sosialitas. Atau lebih tepat, individu adalah makhluk sosial, bahkan eksistensinya juga adalah aktivitas sosial. Dalam Grand Race, Marx mengatakan dalam pengertian paling harafiah, manusia adalah political animal. Tidak hanya hewan yang suka hidup berkelompok, melainkan makhluk yang dapat mengindividuasi, mengindividuasikan dirinya hanya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas manusia sendiri interaksinya dengan alam adalah juga aktivitas sosial yang dimediasikan melalui kerjanya dan dalam aktivitas atau praktis inilah dia mentransformasi baik alam maupun dirinya. Baiklah, kesimpulannya adalah uraian tentang sosialisme ekonomi Polanyi dan Marx bisa ditutup dengan menekankan kembali bahwa sosialisme ekonomi memiliki cita-cita luhur untuk menciptakan ekonomi yang mensejahterakan seluruh masyarakat. Ini merupakan cita-cita awal yang dicanangkan Aristoteles dan ditunjukkan oleh Polanyi dalam penelitiannya pada kultur dan masyarakat suku. Tujuan luhur ini pun sebenarnya menjadi cita-cita Adam Smith, tetapi dalam perjalanannya kapitalisme melenceng jauh dari cita-cita awal. Gerakan sosialisme ekonomi ingin mengembalikan konsep awal, walaupun tidak tanpa masalah. Berbagai upaya dan refleksi telah dilakukan, mulai dari yang radikal sampai yang lebih ramah. Marx dan Polanyi ikut bersama dengan gerakan ini. Keduanya sama-sama menghargai manusia. Ekonomi tidak boleh mengalienasikan manusia. Ekonomi tidak boleh menciptakan diskriminasi dan penindasan. Karena itu, ekonomi harus dikembalikan pada relasi manusia, dibangun di atas dasar etika, dan berjalan di atas prinsip keadilan. Baiklah, itulah hasil dari resum materi pada pertemuan 7. Saya Fitri Wahyuni mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jika terdapat ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.